Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar IPA dengan judul pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dan faktor yang mempengaruhinya. Materi kelas 5 SD, tema 5 subtematika muatan IPA. Tentang keseimbangan ekosistem bersama saya Efri Devlin SSNTD, SDT Cross 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru nomor 22, Sawah Lebar Kota Bengkulu. Dan materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya dengan judul hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan lupa kalian tetap pakai masker ya, dan patuhi 3M. Apa saja itu? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan pakai sabun dan siram dengan air bersih. Teman-teman harus waspada karena COVID-19 masih merajalela di sekitar kita, jadi kita harus lindungi diri dan keluarga dengan baik. Nah, yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama adalah kita akan mempelajari pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu sendiri. Oke, tujuan pembelajaran kali ini, dengan mencermati video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mengembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan benar. Oke, masih ingatkah kalian dengan apa itu rantai makanan? Oke, apakah itu jaring-jaringan makanan dan ekosistem serta komponen biotik dan abiotik? Masih ingat dong? Ingat kan? Oke, ini rantai makanan yang tadi kita tanyakan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian, jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari berbagai macam rantai makanan yang saling tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Kemudian ekosistem itu sendiri adalah kumpulan dari berbagai jenis kelompok makhluk hidup yang memiliki komponen benda hidup dan benda tak hidup. Yang mana komponen benda hidup dan benda tak hidup ini dikelompokkan menjadi komponen biotik dan komponen abiotik. Biotik itu untuk makhluk hidup, kemudian abiotik itu untuk makhluk tak hidup. Oke, lanjut kita lebih lengkap. Ini dia. Nah, inilah salah satu contoh yang disebut dengan rantai makanan. Dan teman-teman sudah sangat familiar sekali kalau rantai makanan ini adalah padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Ini adalah salah satu contoh dari rantai makanan. Kemudian, ini merupakan contoh dari jaring makanan, di mana pada jaring makanan ini memuat berbagai macam rantai makanan dan saling tumpang tindih antara dimakan dan antara yang dimakan dan yang memakan, begitu ya. Kemudian ekosistem itu sendiri tadi adalah apa teman-teman? Merupakan kumpulan dari berbagai jenis kelompok makhluk hidup dan benda tak hidup yang berada di suatu tempat tertentu. Kemudian
pelajari adalah biotik. Biotik itu tadi apa? Biotik itu contohnya adalah komponen matahari, tumbuhan, hewan, dan manusia, karena disebut dengan makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik itu mulai dari cahaya matahari, tanah, air, batu, dan lain-lain, gas, udara, dan segala macamnya. Baik, tentu ingat ini dan kita akan lebih mudah mempelajari tentang pengaruh perubahan lingkungan terhadap ekosistem dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang pengaruh perubahan lingkungan. Nah, pada gambar ini teman-teman diberikan sebuah gambar rantai makanan dan jaring makanan. Kenapa dibuat dua bagian? Pada jaring makanan di sebelah kanan itu memuat banyak sekali rantai-rantai makanan. Nah, salah satu bentuk contoh dari rantai makanan yang terjadi pada jaring-jaring makanan di sebelah kanan itu kita ambil satu contoh, yaitu dengan produsen rumput. Pada gambar sebelah kanan itu produsennya ada dua, satu rumput, satu pohon. Nah, kita ambil yang dari dari rumput. Nah, rantai makanannya adalah rumput itu dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh tikus, dan tikus dimakan oleh burung hantu, ya. Oke. Nah, ini adalah pengaruh perubahan lingkungan. Yang akan kita lebih cermati dan lebih fokus adalah bagaimana seandainya kalau salah satu konsumen tingkat 1 atau konsumen tingkat 2 atau konsumen tingkat 3 itu mengalami kepunahan atau berkurang populasinya. Populasi itu jumlah, ya, dalam satu jenis. Atau bahkan produsennya yang berkurang. Rumput atau pohonnya yang berkurang. Apa yang terjadi? Nah, kita akan selengkapnya mengetahui penjelasan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Silakan teman-teman perhatikan. Oke. Nah, kita akan kembali kepada sebuah rantai jumlah berbagai macam rantai makanan yang tergabung yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Di sini memiliki dua produsen, kemudian ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian mengetahui bahwasanya pada jaring-jaring makanan berikut ini memiliki setidaknya 10 rantai makanan. Kita akan mengambil satu contoh dari sekian atau 10 rantai makanan yang ada. Itu adalah kita ambil produsennya padi. Oke. Nah, padi itu dimakan oleh belalang. Belalang itu dimakan oleh katak. Kemudian katak dimakan oleh elang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apa yang terjadi jika... Nah, sekarang kita ketahui dulu. Padi itu adalah produsen. Kemudian belalang itu adalah konsumen tingkat 1. Kemudian katak adalah konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir adalah elang, itu adalah komponen tingkat 3. Dan bahkan dia sering disebut juga dengan konsumen tingkat 3, maksudnya konsumen puncak. Nah, apa yang terjadi jika, seperti penjelasan sebelumnya, apa yang terjadi jika, yang di tanah silang itu adalah belalang. Apa yang terjadi jika belalang itu mengalami kepunahan akibat suatu hal tertentu? Tiba-tiba misalnya populasi belalang itu berkurang. Apa yang akan terjadi dengan padi? Apa yang terjadi dengan katak dan elang? Atau bahkan mungkin kita bisa mengambil ilustrasi yang lain, di mana padi, belalang, katak, dan elang yang berada dalam satu rantai makanan, tiba-tiba akibat suatu hal tertentu, katak itu mengalami kepunahan atau berkurang jumlahnya. Kita akan berpikir dan mengetahui apa yang akan terjadi
Dan apa yang akan berpengaruh terhadap rantai makanan ini dalam sebuah ekosistem, di mana jumlah padi bagaimana, jumlah belalang bagaimana, dan apa juga yang akan terjadi pada elang. Tentu teman-teman sudah dapat berpikir dengan baik apa yang terjadi ketika belalang pada pada rantai makanan yang pertama itu mengalami kepunahan, atau pada katak yang mengalami kepunahan pada rantai makanan yang kedua. Apa yang terjadi? Oke, ini dia berikutnya ya. Ini adalah ilustrasi yang pertama. Apa yang terjadi jika belalang itu mengalami kepunahan? Akibatnya adalah jumlah padi meningkat karena tidak ada hama belalang. Sedangkan jumlah katak dan elang itu akan menurun karena kehilangan sumber makanan. Jadi itulah akibatnya atau pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. Atau selanjutnya, apa yang terjadi jika katak mengalami kepunahan? Yang akan terjadi adalah, salah satunya adalah jumlah belalang itu akan bertambah. Karena katak pemangsanya tidak ada. Akibatnya, jumlah padi akan berkurang pesat karena dimakan oleh begitu banyaknya belalang. Dan sedangkan elang itu berkurang karena katak itu menjadi musnah. Jadi inilah akibat pengaruh perubahan lingkungan terhadap ekosistem. Pada ekosistem yang besar lagi, itu akan berdampak yang jauh lebih besar. Ini terjadi hanya pada ekosistem sawah saja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan kita mengetahui bahwasanya ekosistem itu adalah kumpulan berbagai jenis makhluk hidup, benda tak hidup yang berada di suatu tempat tertentu. Ada berbagai macam ekosistem, sawah, hutan, gurun, laut, kolam kebun, dan lain-lain. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu ada dua. Yang pertama adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Nah, faktor alam itu ada gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami misalnya, kemudian angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Faktor alam ini itu terjadi akibat kejadian alam tertentu, sehingga yang pertama dia bisa merusak habitat atau tempat tinggal dari makhluk hidup tertentu. Sedangkan faktor aktivitas manusia itu adalah penebangan hutan secara liar. Apa yang terjadi jika hutan itu ditebang secara liar? Maka habitatnya berkurang. Jumlah populasi dalam sebuah hutan itu juga akan berkurang. Akibatnya hewan-hewan yang berada di dalam itu juga kehilangan tempat tinggal dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada penggunaan pestisida secara berlebihan. Sebenarnya penggunaan pestisida itu dapat membasmi serangga dengan baik, tapi kalau dilakukan secara berlebihan maka dia akan berdampak sangat fatal. Dan semua faktor ini kalau terjadi itu dapat mempengaruhi ekosistem dan susunan rantai makanan yang ada di ekosistem tertentu. Oke. Ini merupakan ilustrasi dari sebuah hutan. Misal, jika kabut asap terjadi akibat terbakarnya sebuah hutan yang menyebabkan habisnya pepohonan dan tumbuhan hijau, apa pendapatmu atas kejadian ini bagi keseimbangan ekosistem? Oke, sekali lagi ya. Perhatikan gambarnya. Dan jika terjadi kebakaran hutan, apa yang terjadi dan pendapatmu atas kejadian ini bagi keseimbangan ekosistem? Jelaskan. Seperti biasa teman-teman, kalian dapat menjawabnya di kolom komentar. Tuliskan nama, kelas, jawaban terhadap soal berikut. Oke, jelas sekali bukan ya? Baik. Nah, demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita jaga ekosistem agar tetap seimbang. Kita berdoa, semoga ini menambah kedekatan kita kepada Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan bahagia.